video ini saya menampilkan proyek simulasi mengajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia bab 7 tentang sayangi lingkungan dengan materi kalimat imbauan dan kalimat ajakan. Di sini saya menerapkan model pembelajaran cooperative learning tipe Think, Pair, Share dan dia padukan dengan metode pembelajaran ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Lalu dengan media pembelajaran PowerPoint, flashcard, dan video pembelajaran. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, jadi pada hari ini, sekarang hari apa? Hari Rabu. Nah, pada hari Rabu ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Kalau kemarin-kemarin kan sudah belajar tentang apa kemarin? Belajar itu berhati-hati di mana saja. Ya, apalagi? Menjaga kesehatan. Ya. Dan lain-lainnya. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin berdoa? Saya. Ya, silakan Mbak Fia dipimpin berdoa. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Oke, untuk sebelum memulai pembelajarannya, Ibu absen dulu ya. Oke, Bu. Revita, Hadir, Bu. Alif, Hadir, Bu. Nares, Hadir, Bu. Fasya, Hadir, Bu. Nita, Hadir, Bu. Kuku, Hadir, Bu. Fia, Hadir, Bu. Zulkifli. Mana ini Zulkifli? Hadir. Kenapa? Bolos dia, bolos. Astagfirullah. Jangan dicontoh ya. Kegiatan sikap Zulkifli jangan dicontoh karena itu sikap yang tidak baik. Itu main game semalam. Oh, Dia terus tidur. Iya, berarti terlambat tidur. Terlambat. kriminal ya. Oke, sebelum kita belajar tentang sayangi lingkungan, alangkah baiknya karena kita adalah pelajar Pancasila. Untuk kita nyanyi lagu nasional dulu untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan. Ayo kita berdiri semua. Maju kita membela yang benar. Maju benar hati dan
Bagaimana sih cara kita untuk menjaga lingkungan? Bergotong royong. Menanam pohon. Bisa, ya, Tidak betul. membuang sampah sembarangan. Betul. Nah, oke. Jadi lingkungan itu adalah alam. Alam adalah harta karun yang harus kita jaga. Selain menjaga lingkungan demi kepentingan generasi sekarang dan mendatang, kita juga menjaga tatanan alam dan memastikan kelangsungan hidup semua makhluk hidup di planet ini. Kenapa ya kita harus menjaga lingkungan? Agar tetap bersih. Betul. Karena ada beberapa faktor yang harus penting untuk kita menjaga lingkungan. Yang pertama karena sumber daya alam. Nah, kita itu memerlukan sumber daya alam seperti udara bersih, air bersih, makanan, dan bahan bakar yang disediakan oleh lingkungan. Maka dari itu sumber daya alam ini akan menjadi semakin langka dan sulit diperoleh jika ekosistemnya rusak, lingkungannya rusak. Yang kedua karena kesehatan. Untuk menjaga kesehatan kita itu memerlukan lingkungan yang bersih dan yang sehat. Kenapa? Karena banyak penyakit yang timbul itu akibat rusaknya lingkungan, seperti polusi udara, air yang tercemar, dan sampah yang berserakan. Yang ketiga, ada iklim. Stabilitas iklim sangat bergantung pada ekosistem yang sehat. Kerusakan lingkungan dapat menjadi penyebab perubahan iklim yang ekstrim, contohnya seperti pemanasan global. Yang keempat, ada keanekaragaman hayati. Ekosistem yang lebih stabil dan mudah beradaptasi dapat ditemukan di lingkungan yang kaya dan keanekaragaman yang hayati. Keberadaan manusia itu termasuk di antara banyak spesies yang hidupnya dapat terancam oleh hilangnya keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir, kenapa lingkungan perlu dijaga itu karena kualitas hidup. Nah, agar kita memiliki kualitas hidup yang lebih baik, itu kita harus menciptakan lingkungan yang menyenangkan, pemandangan yang indah, air yang murni, air yang bersih, dan udara yang segar, yang dapat meningkatkan kesehatan fisik dan emosional kita. Kalau lingkungan tidak bersih itu kenapa, Bu? Ya, karena banyaknya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti banyak orang-orang yang membuang sampah di sungai sembarangan, Kak. Seharusnya kita membuang sampah di mana? Ya, setelah dari tempat sampah lalu dikirim ke TPA. ya betul, Mbak Syah. Untuk dipilah-pilah. Iya, dipilah-pilah. Dan jika barang itu masih bisa didaur ulang, sampahnya akan didaur ulang. Seperti membuat kerajinan, tas, gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang menghemat air. Kenapa kita perlu menghemat air? Biar bisa mandi. Ya betul, karena bumi yang kita tinggali ini 71 permukaan bumi itu adalah air. Dari 71% air itu hanya terdapat 2,5% yang merupakan air tawar. Itu masih air tawar saja ya. Dari 2,5% ini hanya terdapat 1% saja yang merupakan air bersih siap pakai, yang siap untuk kita gunakan untuk minum, untuk memasak, untuk mandi dan lain-lain. Maka dari itu kita harus menghemat air. Coba kita berteriak bersama. Ayo hemat air. 1, 2, 3. Ayo hemat air. Coba sekarang kalian buka buku tulis kalian masing-masing. Terus ngapain, Bro? Terus tuliskan bagaimana cara menghemat air di rumah. Misalnya coba kayak apa?
keran. Jika tidak, Sudah penuh. jika tidak, ya sudah penuh atau tidak terpakai. Ya, jangan membuang-buang air. Ini perlu saya pakai dua. Nggak apa-apa. Mandi 3 kali sehari. Kebanyakan nggak cukup. 2 kali sehari sudah cukup. Kalau 3 kali sehari itu makan. Iya betul sekali. Coba Mbak Sia apa? Menggunakan air secukupnya sama mematikan keran jika tidak dipakai. Iya betul. Nanti kalian bisa cari lagi di rumah cara menghemat air. Ciri-ciri air bersih itu seperti apa coba? Tidak bau. Ya terus. Nah. Ya. Rasanya enak. Ya. Kalau di rumah kalian untuk mendapatkan air bersih itu gimana? Dari gunung. Sanyo. Ayo ya. Pakai PDAM. Ya. Kan kalau di rumah kalian pakai PDAM itu per bulannya pasti Bayar. Pakai sanyo otomatis juga pakai Bayar listrik listrik. juga Bayar. Makanya air bersih itu mahal. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu buanglah sampah di tempat. Coba kalian amati gambar yang ada di depan. Anorganik. Ya, Kalau anorganik itu tidak bisa diurai, kan? Anorganik bisa. ya. Kalau sampah organik itu dari apa? Botol, Ya. plastik. Organik, Mbak. Organik tumbuh-tumbuhan. Ya. Seperti Sayuran. ya, betul. Bu mau tanya, kalau itu kayak kotoran kambing, Itu organik. Kan bisa Karena buat bisa buat pupuk. Oh, iya. Nanti kalau buat pupuk, tanamannya Mbak pupuk bisa subur. Kalau sampah anorganik, Plastik. sampah anorganik itu sampah asing Yang yang tidak bisa terurai. terurai. Ya. Contohnya botol plastik, sedotan, sandal bekas, kaleng minuman, kaca dan masih banyak lagi. Nah, tadi kan sudah mengamati gambar di depan. Sekarang Ibu akan bagi lembar kerja. Kalian menuliskan 3 perbedaan antara gambar kiri yaitu gambar anorganik dan gambar kanan yaitu gambar organik. Kalian tuliskan di sini, nanti Ibu ajak kalian mempresentasikan di depan dari hasil kerja kalian ya. Oke, Bu. Sampahnya apa, Bu? Iya, yang nggak kayak Ciri-cirinya. ya ciri-cirinya bisa tempat sampahnya yang satu warna kuning, satu warna hijau. Oh, gitu. Di dalam tempat sampah organik ada apa saja? Oke. Mbak Nita ngantuk ya? Nah, Bu, nanti ini kalau gambar kanan yang hijau. Ya. Silakan. Bisa loh. Sudah dulu. Sudah dulu. Sudah. Yang lainnya sudah. Sudah. Nah, kalian sudah dulu. Sudah. Sudah. Sekarang Ibu tunjuk siapa ya yang maju. Mbak Pasha. Tidak disuruh maju, Bui. Kan nanti masih ada Mbak Kuku. Coba perkenalkan nama kamu siapa? Mau menjelaskan tentang apa? Silakan. Perkenalkan saya Tasya. Halo Tasya. Halo. Yang gambar kiri itu tempat sampahnya kuning, itu Ya. untuk sampah anorganik. Ya. Itu sampahnya tidak dapat diurai. Isinya itu berupa plastik, karet, styrofoam, dan belum. Terus yang gambar 6 itu tempat sampahnya warna hijau.
Apakah jawabannya Mbak Fasya benar? Benar. Jadi kita kasih apresiasi yaitu tepuk keren. Sudah pada tahu belum? Belum. Nah, coba ya. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Ayo bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren, Tasya. Oke, sekarang kayaknya pada ngantuk semua ya ini. Iya, Bu. Gimana kalau kita ice breaking dulu sebelum lanjut ke materi selanjutnya? Setuju. Ya, silakan ayo pada berdiri. Sudah siap belum? Ya. Ice breaking alam pembelajaran. Ayo. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar bergelangan. Depan, tepuk tangan. Tepuk tangan semua. Kaki kedua. Angkat tangan kita. Angkat keduanya. Dan kita tumpukan. Yang rajin wahai kawan. Berdiri dengan tegak. Balik kanan serentak. Balik kanan serentak. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Nah, dalam tadi materi buang sampah pada tempatnya, lalu juga memilah antara sampah organik dan anorganik. Di sini ada kosakata baru, yaitu yang pertama kompos. Coba Mbak Revita bacakan kompos itu apa? Pupuk campuran yang terdiri atas bahan organik yang membusuk. Ya betul. Tadi kalau tadi kan kalian sudah menjelaskan sampah organik itu apa, sampah anorganik apa. Nah, lebih jelasnya ada di sini. Kalau organik itu adalah berkaitan dengan zat yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Kalau anorganik yaitu sampah yang terdiri dari benda tidak hidup. Yang keempat ada kosakata baru yaitu daur ulang, yaitu pemrosesan kembali bahan yang pernah dipakai, misalnya serat, kertas, dan air untuk mendapatkan produk baru. Ibu di sini ada gambar. Kalian coba sebutkan. Yang pertama, ini termasuk pada jenis sampah apa? Anorganik. Ya betul. Terus yang ini Organik. kalau yang ini daur ulang atau kompos ya. Tempatnya ya, Bu. Tempat Kompos ya betul nggak betul sip. Kalau ini tadi kompos, yang satunya terakhir ini adalah daur ulang. daur ulang betul. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Nah, tadi kan sudah belajar tentang menghemat air, memilah sampah memilah sampah menjadi dua, yaitu organik dan anorganik. Nah, sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu kalimat himbauan dan kalimat ajakan. Jadi, kalau kalimat himbauan itu adalah kata kerja yang memakai akhiran la. Kalau kata ajakan yaitu kalimat yang memakai kata kerja ayo dan mari. Contohnya pada kalimat himbauan, buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah, di belakangnya ada kata la. Ya, berarti antara. Jagalah kebersihan kelas, di akhir jagalah ada kata La. Yang kedua kalimat ajakan, yaitu memakai kata kerja ayo dan mari. Contohnya, ayo buang sampah pada tempatnya. Yang kedua adalah mari kita jaga kebersihan kelas. Coba siapa yang bisa membuat kalimat ajakan? Ya coba Mbak Buku. Ayo kita pulang. Terus coba membuat kalimat himbauan. Siapa yang bisa? Coba Mbak Bia. Janganlah
ada 2 kelompok 2 orang, 1 kelompok 3 orang. Silakan berkelompok terlebih dahulu. Aku akan bagikan kartu. Di sini isi kartunya itu ada apa ya? Clue untuk nanti kalian maju dan membuat kata-kata kalimat imbauan atau kalimat ajakan. Sudah, siapa yang kelompoknya mau maju pertama? Ya, saya saja Bu, kelompok saya. Yuk, coba. Maju. Halo teman-teman semua. Halo. Nama saya Tia. Nama saya Alif. Di sini kami akan menyampaikan tentang kalimat himbauan dan kalimat ajakan. Untuk yang kalimat himbauan itu kan soalnya tokoh A menyambungi tangan dan membiarkan keran tetap menyala. Tokoh B menghimbau tokoh A untuk mematikan keran ketika menyambungi tangan. Terus kata-kata himbauannya, matikanlah keran air jika sudah tidak dipakai. Sekarang kalau yang kartu B, kartu A. Nah, jadi kartu A ini isinya ajakan. Nah, untuk soalnya, tokoh A berada di kelas ketika peserta didik lain bersama membersihkan halaman sekolah. Tokoh B mengajak agar A itu membersihkan halaman sekolah. Nah, untuk kalimat ajakannya, mari kita membersihkan halaman sekolah. Ayo kita kasih apresiasi. Tepuk apa mau wow apa keren. Ayo. 1, 2, 3. Tepuk keren. Materi yang terakhir kita akan membahas tentang tanda hukum tanda hukum dan kata ulang. Yang pertama, ini ada cerita, yaitu hore akhirnya hujan turun. Dia senang, udara tidak lagi panas. Dia juga bisa bermain air sepuasnya. Hujan tidak berhenti turun selama 3 hari. Dida pun mulai bosan. Kapan hujan akan berhenti? Ibu juga melarangnya main hujan lagi. Nanti kamu bisa sakit, kata ibu. Ternyata hujan terus-menerus tidak menyenangkan. Tidak kesulitan bergerak ketika memakai jas hujan. Kainnya juga sering tertiup angin. Tidak asik. Namun ada hal lain yang membuat Dida cemas, yaitu air sungai semakin tinggi. Harusnya membawa banyak sampah dan mengapa orang membuang sampah di sungai? Bukankah itu akan menyebabkan banjir? Dida ingat bencana banjir tahun lalu. Barang-barang di rumah rusak atau hilang. Orang-orang pun jatuh sakit. Dida tidak ingin itu terjadi lagi. Kapan hujan akan berhenti? Nah, dari cerita ini kita kan tadi mau belajar tentang tanda hukum dan kata ulang. Nah, kata ulang itu memiliki beberapa arti, yaitu yang pertama menunjukkan jumlah yang lebih dari 1. Contohnya buku-buku, meja-meja. Coba di cerita tadi apakah ada kata ulang yang menunjukkan jumlah lebih dari 1? Ada barang-barang. Orang-orang. Ya, betul. Terus menerus. Bukan kalau terus menerus ya. Bukan termasuk apa ya? Tidak termasuk sifat kata ulang yang pertama. Kalau terus menerus itu termasuk sifat kata ulang yang kedua, yaitu sesuatu yang terjadi berulang. Itu sudah paham ya? Udah. Oke, kita mau
boleh duduk kembali. Oke, mungkin sekian saja pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sekarang kita untuk menutup pembelajaran berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Ya, coba Bapak, coba dibimbing berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian dari Ibu. Kalian pulangnya hati-hati ya. Kalau yang dijemput, tunggu dulu di depan, jangan kemana-mana. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.